Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta coba kalian cek teman di samping kanan kirinya. Siapa kira-kira hari ini yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap ya. Jumlah siswanya ada 20 orang ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ya, Mbak Tasya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang jenis-jenis pantun. Apa saja jenis-jenis pantun? Pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun agama, dan lain sebagainya. Selain itu, kita belajar tentang apa lagi? Pantun dua baris. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pantun 4 baris, ciri-ciri pantun 4 baris, cara membuat pantun, serta bagaimana cara membaca pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Tujuannya agar kalian semua tahu, anak-anak tahu tentang apa itu pantun 4 baris, ciri-ciri pantun 4 baris, bagaimana cara membuat pantun, dan tahu bagaimana cara membaca pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Di sini Ibu mempunyai 2 teks, teks pantun dan teks syair. Dari kedua teks tersebut, coba kalian amati apa perbedaannya. Nah, dari kedua teks tersebut, teks pantun dan syair memiliki perbedaan. Yang pertama, teks syair. Syair yaitu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris dan berakhiran sama. Contohnya ini. Sedangkan pantun yaitu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki rima ABAB atau AAA dan memiliki 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan isi. Nah, dari perbedaan tersebut dapat ditemukan bahwa ciri-ciri pantun diantaranya yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu apa sih? Kalian tahu? Nah, tepat sekali. Suku kata itu misal dari kata aku, kata Mbak Tasya. Berarti ada berapa Mbak Tasya? Ada 2, yaitu aku. Misal dari kata makan, berarti makan. Nah, suku katanya ada 2. Dari kata bermain, ada berapa suku kata berarti? Benar, Mas Putra. Ada 3, bermain. Nah, paham ya anak-anak? Selanjutnya, bersaja ABAB atau AAAA. Maksudnya seperti apa, Bu Guru? Bersaja ABAB. Jadi, kan ada 4 baris tuh dalam satu bait pantun. Baris pertama, akhiran suku katanya sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan akhiran suku kata keempat. Seperti itu. Jadi 1 sama dengan ketiga, baris kedua sama dengan keempat. Nah, selanjutnya bersaja AAA. Yang bersaja AAA berarti akhiran suku katanya itu sama semua. Bisa U semua, I semua. Seperti itu. Selanjutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi kan ada 4 bait tuh, ada 4 baris, maaf, ada 4 baris ya. Yang baris 1 dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan 4 adalah isi. Berbeda dengan syair. Kalau syair itu semuanya itu isi kan? Nah, kalau pantun itu hanya fokus pada baris ketiga dan keempat yang termasuk isi dari pantun tersebut. Selanjutnya, cara membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema. Jadi tentukan dulu temanya. Ingin pantun berisi pendidikan, atau berisi nasihat, atau berisi tentang jenaka, seperti itu. Tentukan dulu temanya. Yang kedua, membuat 2 baris isi. Nah, tadi kan sudah Bu Guru singgung ya. Yang utama itu baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Jadi buat dulu isinya.
Misal temanya tentang pendidikan, berarti isinya tentang semangat belajar, apalagi jangan malas belajar, seperti itu. Tentukan dulu dua baris yang akhir itu, baris ketiga dan baris keempat. Selanjutnya perhatikan suku kata akhirnya. Nah, tadi kan ada bersaja ABAB atau bersaja AAAA. Jadi sesuaikan dulu suku kata terakhirnya itu. Misal dari kata buku, membaca buku gitu ya isinya. Berarti baris pertama akhirannya juga U, seperti itu. Selanjutnya keempat, buat dua baris sampiran. Nah, setelah isi dibuat, kita membuat sampiran. Karena yang lebih utama tadi kan isi. Jadi membuat isinya terlebih dahulu, nanti sampiran bisa menyesuaikan. Baik, selanjutnya itu cara membaca pantun. Yang pertama, volume suara. Maksudnya itu, suaranya itu harus keras dan juga jelas. Jangan seperti kayak berbicara sendiri, dumel gitu ya. Sesuaikan juga dengan lawan bicaranya. Kalau jaraknya dekat, berarti kerasnya juga disesuaikan. Kalau jauh, berarti ya disesuaikan. Harus lebih ditingkatkan lagi volumenya. Nah, yang kedua yaitu intonasi atau penekanan tinggi rendah suatu nada, keras lembutnya, dan juga cepat lambatnya ketika membaca pantun tersebut. Nah, yang ketiga yaitu jeda. Jeda itu berhenti sejenak. Jadi tidak terus seperti itu. Contohnya, pergi ke kota mencari paku. Berhenti terlebih dahulu. Ke kotanya naik perahu. Jadi tidak pergi ke kota mencari paku, ke kotanya naik perahu. Nah, tidak seperti itu. Seperti Bu Guru ini kan ya juga ada jedanya agar apa? Lebih enak didengar, lebih mudah dipahami. Yang keempat yaitu lafal. Lafal terutama pada A, I, U, E, O. Nah, itu harus jelas. B dan D, Budi atau Dudi. Nah, agar apa? Agar tidak menimbulkan salah arti seperti itu. Selanjutnya itu ekspresi. Ekspresi itu apa? Raut wajah kita ketika mengucapkan pantun tersebut. Ketika pantunnya berisi tentang nasihatnya agak sedih seperti itu, berarti ekspresinya juga sedih. Ketika pantun jenaka kan ceria, jadi ekspresinya juga ceria, tertawa, bahagia seperti itu. Nah, ini Ibu ada cuplikan video ya. Silakan kalian amati mengenai ekspresi jarjit ya. Cakap elok-elok lah. 2, 3 ulas sawah. Besoklah saya bawa. Huh? Ah, saya ada pantun untuk cikgu. 2, 3 ayam dikejar. Kami tak sabar mau belajar. 2, 3 bunga raya. Kamu bukan kawan saya. Selanjutnya Ibu Guru akan mencontohkan cara membuat pantun ya tadi ya. Kita akan menentukan dulu ya tadi isinya terlebih dahulu. Di sini Ibu mempunyai isi, janganlah bosan membaca buku. Banyak membaca, banyak tahu. Nah, itu kan sampirannya belum terisi ya. Nanti kita buat sama-sama. Dari isi tersebut bersaja akhiran apa? Ya, benar sekali U, yaitu buku dan tahu. Jadi kita ketika membuat sampiran juga mencari yang suku katanya itu U. Di sini Bu Guru mempunyai suku kata berakhiran U seperti kata paku, baju, perahu, sapu, biru, dan susu. Dari beberapa kata tersebut kita akan menyusun sebuah kalimat agar menjadi sebuah kalimat untuk dilengkapi ke sampiran. Nah, Ibu ingin mengambil kata paku. Kita buat kalimat dari kata paku. Misal ini, pergi ke kota mencari paku. Nah, ya kan berakhiran U. Selanjutnya, sampiran baris kedua. Ibu ingin mengambil dari kata perahu. Terbentuklah sebuah kalimat, ke kotanya naik perahu. Nah, jadi kan baris pertama dan baris kedua, pergi ke kota mencari paku. Ke kotanya naik perahu. Digabungkan dengan isi yang sudah ada tadi. Janganlah bosan membaca buku, banyak membaca, banyak tahu. Dari uraian tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, selanjutnya silakan simak pembacaan pantun yang akan Ibu bacakan ya. Pergi ke kota mencari paku. Ke kotanya naik perahu. Janganlah bosan membaca buku. Banyak membaca, banyak tahu. Nah, dari pantun tersebut memiliki isi yaitu kita tidak boleh bosan dalam membaca buku. Karena apa? Karena semakin kita membaca buku, semakin banyak hal yang akan kita dapatkan. Selanjutnya di sini ada contoh syair agar bisa membedakan mana pantun dengan syair. Belajar haruslah semangat, rajin, tekun, serta giat agar ilmu mudah didapat, masa depan
semakin dekat. Nah, itu dari baris pertama sampai keempat itu isinya semua, jadi tidak ada sampirannya. Semuanya itu berisi. Isinya apa? Belajar harus semangat. Dengan apa? Dengan rajin, tekun, serta giat. Agar ilmunya itu mudah didapat karena masa depan semakin dekat. Nah, semua itu termasuk isi. Berbeda dengan pantun yang hanya baris ketiga dan empat. Nah, di sini Bu Guru mempunyai tugas ya, punya soal. Tugasnya itu yang pertama, buatlah satu pantun yang sesuai dengan gambar. Gambar apa itu? Nah, benar sekali, gambar anak-anak belajar atau siswa belajar. Yang kedua, secara individu dan secara bergiliran bacalah pantun tersebut. Nah, pantunnya itu dibaca sesuai dengan urutan tempat duduknya. Nanti Ibu akan tunjuk satu persatu sesuai dengan musik yang Ibu putarkan. Setelah musik berhenti, anak-anak yang meneruskan dan membaca pantun tersebut sesuai dengan nafas, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Gimana ya? Jadi, satu, empat. Rasa sayangi, lihat bunda dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Lagi ke padang datar, harimau datang untuk mengajar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Rasa sayangi, lihat bunda dari jauh. A few moments later. Nah, dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Yang pertama, cara membuat pantun. Ya, Mbak Tasya. Benar. Pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat isinya, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Selanjutnya, mencari suku kata terakhirnya. Yang keempat, membuat sampiran. Lalu yang kelima, mengecek sesuai dengan aturan pantun. Aturan pantun sendiri, ciri-ciri pantun apa saja? Benar, Mbak Dina. Yang pertama, pantun satu bait terdiri dari 4 baris. Apalagi minimal 8-12 suku kata. Apalagi 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan isi. Benar sekali. Selanjutnya, cara membaca pantun sesuai dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Apa saja? Ya, volume suara, intonasi, jeda, lafal, ekspresi. Ya, benar sekali. Jadi, ketika membaca pantun itu volume suaranya harus keras, intonasinya harus tepat, jedanya jangan lupa, lafalnya harus jelas, lalu ekspresinya harus sesuai juga. Pintar sekali. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, dibaca bukunya, tugas-tugasnya dikerjakan. Cukup sekian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.